Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Oktavia. Pada kesempatan kali ini saya selaku podcaster dari Banteng atau Bincang Asyik dan Santai bersama YRI Sulteng. Nah, di sebelah saya sudah ada kakak-kakak yang sangat luar biasa dari Youth Ranger Sulawesi Tengah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kakak-kakak yang ada di samping saya merupakan orang yang sangat berpengaruh di Youth Ranger Sulawesi Tengah. Nah, mungkin langsung saja kepada kakak-kakaknya saya persilahkan untuk perkenalkan terlebih dahulu terkait dengan dirinya kakak dan juga apa saja sih kesibukannya kakak saat ini. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi perkenalkan, saya Renard Bintang selaku leader dari Youth Ranger Sulawesi Tengah atau sebagai Force Leader dari Youth Ranger Sulawesi Tengah. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri di Sulawesi Tengah atau tepatnya di Kota Palu. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Radin Hakimatu Pemahu. Saya di Youth Ranger Sulawesi Tengah sebagai Vice Leader. Dan kesibukan saya saat ini, saya sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Fakultas Universitas Tadulako. Wah, luar biasa, keren sekali kepada narasumber kita hari ini. Nah, sebelum itu Kak, saya ingin bertanya nih terkait dengan YRI tadinya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan apa itu YRI, saya penasaran nih dengan kakak-kakak yang ada di sini, bagaimana sih pengalaman kakak sehingga kakak ikut di YRI Sulteng, karena seperti yang kita ketahui bahwa YRI Sulteng ini masih terbilang baru di Sulawesi Tengah sendiri. Mungkin mulai dari Kak Bintang dulu selaku leader. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya juga baru tahu ternyata ada Youth Ranger di Sulawesi Tengah karena kebetulan juga Youth Ranger Geono Sulawesi Tengah itu baru diresmikan tahun kemarin sekitar bulan Oktober. Dan di bulan November itu ada rekrutmen untuk leader. Nah, saya dapat informasi dari salah satu grup mahasiswa. Di situ dikirimkan informasi tentang rekrutmen untuk leader atau the first leader. Nah, akhirnya saat itu saya daftar. Sebelum saya daftar, tentu saja saya cari tahu dulu, apa sih itu Youth Ranger. Akhirnya saya buka Instagramnya. Ternyata Youth Ranger itu bukan hanya di Sulawesi Tengah. Ternyata di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, di setiap provinsi itu ada. Tapi ada juga pusatnya itu di Jakarta, nasionalnya, seperti itu. Wah, keren sekali. Kepada Kak Kikim, bagaimana? Oke, baik. Saya mengenal Youth Ranger Indonesia itu awalnya pada saat pembukaan rekrutmen di Sulawesi Tengah. Nah, pada saat itu saya sebagai pendatang dari Provinsi Banten mencari komunitas-komunitas yang sangat berdampak atau bermanfaat untuk kepemudaan. Nah, pada saat itu saya ketemu Youth Ranger Indonesia yang di Instagram. Jadi saya mengikuti opreknya pada saat itu dan saya terpilih menjadi koordinator finance. Nah, pada saat berjalannya kepengurusan, ada salah satu vice leader yang mengundurkan diri dan saya dipercaya oleh leader untuk menggantikan posisinya sebagai vice leader. Seperti itu, Kak. Berarti kakak-kakaknya ini sebelum ada YRI Sulteng sebelumnya sudah saling kenal atau kenalnya nanti ada YRI ini, Kak? Oke, jadi kalau untuk Kikim sendiri atau Randika itu saya kenalnya pas nanti sudah ada Youth Ranger Regional Sulawesi Tengah saat itu. Oke, kalau saya juga sama. Saya kenalnya pada saat di kepengurusan. Jadi saya kenal sama leader itu pada saat di kepengurusan. Seperti itu. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, selanjutnya nih sebelum kita membahas lebih jauh lagi, nah kita perlu tahu apa sih itu YRI dan tugasnya apa saja. Mungkin dari Kak Kikim terlebih dahulu, itu YRI itu apa dan apa tugas dari YRI? Oke, jadi menurut saya Youth Ranger Indonesia itu adalah sebuah wadah atau organisasi komunitas yang ada di Indonesia yang di bawah naungan Kemenpora yang bergerak di bidang kepemudaan. Jadi tugasnya YRI itu adalah untuk mengembangkan potensi-potensi anak muda, baik itu hard skill maupun soft skill, untuk menambah value, menambah persona branding. Jadi menurut saya YRI ini sangat berdampak sekali bagi pemuda yang ada di Indonesia. Seperti itu, Kak. Kalau untuk ininya Kak, kalau untuk tugas dari sendiri seperti memberikan dampak itu, apakah ada dampak seperti dampak sosial ke masyarakat itu, apakah sudah ada dilaksanakan itu Kak? Oke, saya akan masuk. Iya. Jadi sebenarnya kalau Youth Ranger itu dia lebih fokus ke pemuda seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Youth Ranger itu bisa diibaratkan sebagai start point atau tempat
start atau mulai seorang pemuda untuk apa? Mencari jati dirinya. Jadi di Youth Ranger itu menjadi sebuah wadah untuk pemuda bisa tahu apa keahlian saya, apa soft skill saya. Nah, ketika sudah tahu, mereka akan dipersiapkan melalui Youth Ranger ini. Nah, ketika mereka sudah mempunyai soft skill, mempunyai hard skill, mempunyai talenta, mereka akan diterjunkan ke dalam masyarakat untuk menjadi apa? Menjadi seorang agen perubahan atau agent of change. Jadi sebenarnya dampaknya itu tidak langsung ke masyarakat, tapi dari pemuda, akhirnya nanti pemuda itu terjun ke masyarakat memberikan dampak sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga pengalaman yang dia miliki, seperti itu. Wah, luar biasa sekali penjelasan terkait dengan Youth Ranger Sulteng sendiri. Nah, selanjutnya nih Kak, saya penasaran. Nah, apa sih motivasi dari kakak-kakak sekalian ikut organisasi YRI sendiri? Mungkin dari Kak Bintang? Oke, jadi motivasi saya itu karena saya melihat visi dan misi Youth Ranger ini sangat mulia dan juga dibawahi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tentunya itu saya juga sebagai pemuda merasa bahwa oh ini tempat saya untuk belajar, ini tempat saya untuk berkembang. Ini bukan berarti tempat menjadi saya sebagai the finish point atau sebagai tempat terakhir, tapi menjadi tempat awal saya. Karena dari sini saya menjadi tahu apa kekurangan kelebihan saya dan apa yang akan saya siapkan nantinya ketika saya terjun ke masyarakat. Seperti itu. Kalau dari Kak Kikim sendiri motivasinya? Oke, jadi motivasi saya masuk ke Youth Ranger Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, itu saya ingin bertemu dengan orang-orang hebat. Yeah. Jadi saya dari rantauan dari Pulau Jawa, saya ingin bertemu dengan pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa sama-sama merangkul dari saya dari rantauan seperti itu. Dan juga sebenarnya motivasi saya bukan hanya itu saja, tetapi karena saya pada saat itu sedang sakit hati, nah saya masuk ke Youth Ranger. Nah, itulah. Oke, baik. Dari Kak Kikim sendiri, tadi kakak mengatakan sakit hati. Nah, boleh kami tahu sakit hatinya ini sakit hati seperti apa sih, Kak? Oke, jadi saya buka-bukan aja di sini teman-teman. Mengenai kenapa saya masuk ke Youth Ranger. Saya berbeda motivasinya oleh leader. Karena leader ini sangat terstruktur sekali motivasinya, tetapi saya tidak. Saya masuk ke Youth Ranger, alasannya itu karena sakit hati, tadi yang saya bilang. Nah, jadi sakit hatinya pada saat itu saya diselingkuhi sama pacarku. Oh, Masya Allah, jadi saya mencari organisasi dengan alasannya untuk agar saya bisa move on. Jadi seperti itu. Jadi saya menemukan Youth Ranger Sulawesi Tengah agar saya bisa bertemu teman-teman di sini. Harapannya saya dapat move on. Seperti itu. Oh, ibaratnya Youth Ranger Sulawesi Tengah ini sebagai ladang untuk menyibukkan dirinya dari Kak Kikim sendiri agar cepat sekali. move on. Betul. Saya penasaran nih Kak, ini kenapa sampai Kakak mencari kesibukan seperti itu untuk bisa move on? Apakah hubungannya sangat lama? Oke, jadi ya betul sekali hubungannya sangat lama dan juga saya long distance atau LDR. Jadi Palu di Banten. Jadi saya agak terkendala jarak juga. Nah, pada saat itu pacar saya selingkuh. Nah, jadi apa namanya? Saya tidak mau berlarut-larut kecewa. Saya mau saya itu memiliki value, memiliki harga diri. Saya aja coba bisa membuktikan ke mereka bahwa saya bisa lebih maju dari mantan saya itu. Wah, luar biasa sekali Kak Kikim sendiri. Motivasinya sangat-sangat boleh dicontoh untuk teman-teman yang mungkin susah move on itu. Apakah Kak Bintang juga memiliki pengalaman yang sama dengan Kak Kikim sebelumnya? Oke, kalau saya sih sebenarnya tidak ya. Tapi sebenarnya Youth Ranger itu bisa menjadi wadah untuk kita semua. Mungkin yang teman-teman yang bosan di rumah, tidak tahu aktivitasnya apa, yang mungkin dulunya hanya rebahan, main game, nonton drakor, apalagi cewek-cewek nih suka nonton drakor sampai tengah malam, mata sampai hitam. Akhirnya merasa tersinggung gitu. Tersinggung kan? Makanya di sini menjadi wadah untuk kita semua. Dari semua kesibukan atau semua waktu lenggang itu dipertemukan di sini. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya saya move ke pertanyaan berikutnya nih Kak, kepada Kak Bintang dulu nih. Kak, apa saja sih suka duka yang sudah pernah Kakak lewati selama di YRI sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berorganisasi itu bukan hanya sukanya saja, tapi juga ada dukanya. Karena kalau kita selalu bahagia atau selalu nyaman di organisasi, maka tidak ada tantangan. Ketika tidak ada tantangan, kita tidak akan bisa berkembang. Kita hanya akan stuck di situ-situ saja karena terlalu nyaman dengan zona yang ada. Makanya di organisasi ini juga ada dukanya.
Tapi tentu kita bisa mengimbangi hal itu. Kalau sukanya yang pertama, saya bisa keluar dari zona nyaman. Yang dulunya mungkin saya kurang berinteraksi dengan orang, saya tidak tahu cara berinteraksi. Akhirnya dengan Youth Ranger ini, saya bisa setidaknya berani atau mempunyai motivasi untuk keluar dari rumah, keluar dari kamar, dari tempat tidur yang nyaman. Itu sukanya yang pertama. Lalu yang kedua, sukanya adalah saya ketemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai kampus. Yang dulunya mungkin saya berteman di kampus saya saja, di jurusan saya, akhirnya di sini saya dipertemukan dari berbagai kampus. Yang dulunya saya berpikir bahwa ketika kita kuliah di suatu kampus, kita tidak bisa nih berteman dengan kampus lain karena kampus lain merasa kita tidak setara. Tapi di Youth Ranger ini akhirnya saya belajar bahwa dari berbagai latar belakang itu bisa mempertemukan kita di suatu tempat, contohnya di Youth Ranger. Nah, suka yang ketiga adalah saya bisa belajar berorganisasi, karena mungkin dulu saya belajar organisasi itu tidak terlalu kompleks seperti ini. Hanya ya sebatas regional Sulteng atau di kabupaten saya. Nah, kalau Youth Ranger ini dia lebih kompleks. Karena kenapa lebih kompleks? Karena dia secara nasional. Tentu saja secara administratif dia lebih ketat, terus pengawasannya juga lebih terawasi seperti itu. Nah, itu tadi 3 sukanya. Lalu ada dukanya, tentu saja ada dukanya sebagai seorang leader, yaitu saya harus mempelajari setiap karakter dari pengurus. Karena tentu saja ketika pengurus itu masuk ke Youth Ranger Sulawesi Tengah, mereka berasal dari kalangan yang berbeda-beda, dari latar belakang, dari lingkungan yang berbeda, mungkin dari lingkungan masyarakat A, B, C, akhirnya membentuk karakter mereka. Nah, saya harus mempelajari satu-satu karena bagaimanapun saya tidak bisa menyamaratakan. Cara saya menegur pengurus A tidak mungkin sama dengan pengurus B, karena ada beberapa orang yang mentalnya itu kurang istilahnya bukan mental baja. Nah, jadi cara tegurnya itu juga harus dengan cara yang lembut, tapi dengan cara yang lembut akhirnya bisa membuat dia jadi termotivasi untuk memperbaiki kekurangannya. Itu duka yang pertama. Saya harus mempelajari karakter setiap pengurus dan harus menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan saya. Karena saya sebagai seorang pemimpin, tentu saya harus mengenali satu persatu, dan itu tentunya butuh waktu. Nah, duka yang kedua adalah bagaimana memotivasi pengurus yang kelihatannya itu sudah kurang motivasi, sudah mulai malas atau sudah kurang no respon, bahkan sampai mengajukan pengunduran diri. Nah, itu menjadi tanggung jawab saya bagaimana memotivasi mereka untuk bisa bertahan. Kalau memang tidak bisa dipertahankan, maka mau tidak mau kita kembalikan keputusannya kepada orang tersebut. Nah, duka yang ketiga adalah tentu saja sebagai seorang leader, saya harus menerima kritik, saran, bukan hanya dari pengurus, tapi juga dari pihak distrik dan juga pihak pusat. Karena namanya manusia, saya sadar bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Makanya setiap hari saya tetap mendapatkan kritik, saran, terutama dari vice leader. Saya terima kasih kepada vice leader karena setiap hari memberikan saya kritik dan saran kira-kira apa yang harus dilakukan besok, lusa, dan kedepannya. Seperti itu. Berarti ini Kak pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak selamanya kritik itu memberikan dampak yang buruk kepada perasaan kita. Jadi ada kalanya kritik itu penting untuk membangun diri kita. Nah, kalau dari Kak Kikim sendiri nih bagaimana? Oke, jadi menurut saya suka duka saya di YRI Sulawesi Tengah itu mungkin kebanyakan dukanya. Karena pada saat saya mengikuti YRI, tentu pada awal memang saya sangat segan sama teman-teman karena teman-teman di kepengurusan batch pertama itu sangat semangat. Termasuk leader juga sangat excited, tetapi seiring berjalannya waktu di pertengahan kepengurusan itu ada beberapa pengurus yang demotivasi atau kurangnya motivasi. Nah, dari situ saya sempat kepikiran bahwa saya ingin keluar saja dari YRI pada saat itu, tetapi saya pertahankan niat dan tekadku. Saya kembali lagi tujuan saya masuk YRI itu untuk apa. Nah, dari situ saya tetap komunikasi dengan leader, walaupun pada saat itu leader selalu respon sama saya, tetapi saya tetap teguhkan niatku untuk bahwa kita sama-sama ingin membangun YRI Sulawesi Tengah. Nah, jadi dukanya seperti itu. Dan juga pada saat itu saya hampir marah-marah sama leader pada saat itu, karena saya rasa leader ini yang punya kendali di suatu organisasi, tetapi pada saat itu leader mungkin kurangnya motivasi juga, jadi banyaknya pengurus yang mengundurkan diri pada saat itu. Saya kayak semakin keras sama leader, tetapi niat saya itu baik. Saya ingin membangun sama-sama YRI Sulawesi Tengah, dan alhamdulillahnya sukanya
saat ini YRI Sulawesi Tengah di batch kedua itu ada teman-teman yang sangat hebat pada saat ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, mungkin itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersusah payah, sudah ingin berproses atau berkembang, ingin maju sama-sama dengan kami. Walaupun memang saya sering banyak bicara di grup, tapi itu baik. Saya ingin YRI Sulawesi Tengah ini maju, tidak ingin YRI Sulawesi Tengah ini stuck di bawah. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Kalau dari segi dukanya sih kelihatan banyak dukanya ya. Oke, apakah pertanyaan yang muncul di pikiran saya Kak, apakah sebelumnya Vice Leader dan leader sendiri pernah berdebat terkait dengan Youth Ranger Sulteng sendiri ke depannya bagaimana tanpa diketahui oleh anggota-anggota yang lainnya di belakang, istilahnya di belakang dari apa yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi kalau namanya perdebatan itu pasti akan ada. Dimanapun kita, walaupun bukan di organisasi, kita pasti akan perdebatan. Tapi karena di sini saya dengan Vice Leader itu bisa dikatakan harus dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa Vice Leader itu memarahi saya. Tapi saya selalu merasa bahwa, oh ini teguran untuk saya karena saya melakukan kesalahan ini, itu. Malah saya bersyukur bahwa masih ada orang yang memperhatikan, masih ada orang yang mau menegur saya. Daripada orang yang apa istilahnya bodoh amat lah, kau mau bagus mau tidak itu terserah dari Anda. Tapi di sini ada Vice Leader yang selalu memberikan kritik, saran. Bukan hanya itu, dari pengurus juga ada beberapa yang memberikan masukan kayak, Kak bagaimana kita bikin ini bikin itu. Nah itu menjadi kritik. Tapi memang kritik itu juga kita harus filter, karena ada kritik yang membangun dan ada kritik yang sengaja menjatuhkan mental kita. Nah itu pinter-pinternya kita lagi. Segala sesuatu itu jangan langsung ditelan atau jangan langsung dimasukkan. Nah saya kembalikan lagi. Oke, baik. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Di sini bagaimana sih menurut Kakak, apakah organisasi itu sangat penting nih menurut pendapat Kakak sendiri? Mungkin mulai dari Kak Kikim. Oke, menurut saya organisasi ini sangat penting karena di dalam organisasi kita itu suatu wadah di mana sesama teman kita itu sama-sama ingin berkembang. Jadi kita bukan hanya kita tidak ingin maju sendirian, tetapi kita maju sama-sama. Kita sama-sama merangkul, kita sama-sama berproses. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu kegiatan, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana kita bisa mengkonsepkan suatu ide-ide di berbagai perspektif. Nah, menurut saya itu sangat penting karena menurut saya organisasi ini sangat penting sekali bagi pemuda khususnya di Sulawesi Tengah. Kalau dari Kak Bintang sendiri? Oke, jadi sebenarnya kalau pentingnya organisasi itu tergantung dari organisasi yang kita masuki. Karena tidak semua organisasi itu baik, teman-teman. Jadi kita harus pintar pilah-memilah. Jadi kita harus tahu visi dan misinya dulu. Nah, ketika organisasi itu punya visi misi yang baik, contohnya Youth Ranger Indonesia, nah maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan ilmu, teman, pengalaman, dan relasi. Karena kalau kita tidak berorganisasi, hanya mengandalkan teman di rumah, teman di sekitar rumah, atau hanya teman kampus, maka pola pikir kita akan berputar di situ-situ saja. Circle pertemanan kita akan di situ-situ saja. Tapi ketika kita mau berorganisasi di luar kampus, di luar daerah, atau organisasi nasional, maka kita akan lebih luas lagi. Pola pikir kita akan terbuka, melihat bahwa, oh ternyata ada orang-orang yang punya karakter seperti ini, pemikiran seperti ini. Ternyata tidak selamanya pemikiran kita itu benar. Ada kalanya pemikiran kita itu salah. Seperti itu. Oh iya, oke. Baik, mungkin untuk Kak Bintang bisa minum dulu Kak, karena dari tadi kita bicara. By the way, ini kok tidak ada labelnya ya, teman-teman? Oh, tidak disponsor ternyata. Mohon kepada sponsor, mungkin kalau mau masuk silakan hubungi nomor di bawah ini. Untuk nantinya podcast Banteng selanjutnya. Yes, that's right. Semoga banyak sponsor yang ikut gabung. Oke, Kak Kiki minum. Tadi sampai di organisasi ya Kak ya? Ya, sampai pentingnya organisasi. Tadi sempat juga saya dengar itu kata kalimat itu pentingnya relasi nih Kak. Berbicara tentang relasi, menurut Kakak seberapa penting sih relasi itu? Mungkin dari Kak Bintang dulu. Oke, jadi kalau relasi itu sangat penting teman-teman. Karena ketika kita mempunyai relasi, tidak menutup kemungkinan segala urusan kita itu akan dipermudah. Setidaknya mungkin yang kalau kita tidak punya relasi harus 5 step, tapi ketika kita punya relasi mungkin tinggal 3 atau 2 step. Contohnya saya ketika kita buat SIM atau KTP.
ketika kita punya relasi atau orang dalam yang mungkinnya dulu harus 1-2 bulan menunggu, tapi dengan relasi mungkin hanya 1-2 minggu. Itu contoh paling simpelnya. Nah, kalau contoh paling kompleksnya itu kalau relasi, kita bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang mungkin tidak didapatkan dari keluarga kita sendiri atau dari orang sekitar kita. Nah, relasi ini juga bukan hanya sekedar relasi yang bersifat sementara, tapi relasi berjangka panjang. Nah, bagaimana cara mempertahankan relasi? Yaitu ketika kita meminta bantuan kepada relasi, maka kita harus mempersiapkan apa benefit yang akan diberikan kepada relasi tersebut. Supaya kenapa? Supaya bantuan itu berjangka panjang, bukan hanya sebatas di situ saja. Karena ketika kita minta bantuan lalu tidak ada manfaat balik untuk mereka, maka akan terjadi yang namanya parasit. Nah, ketika kita bisa memberikan timbal balik, maka akan terjadi simbiosis mutualisme. Akhirnya si relasi itu tidak kapok untuk memberikan bantuan lagi. Nah, seperti itu. Mungkin dari Kikim. Kak Kikim. Oke, jadi menurut saya relasi itu sangat penting. Nah, contoh kecilnya ketika saya masuk ke Youth Ranger Sulawesi Tengah, saya belum kenal dengan Aisyah, ya. dan juga saya belum kenal dengan teman-teman dan juga Duta Potensi juga Fikar Zulfikar dan teman-teman lainnya yang ada di luar. Tetapi ketika saya masuk ke YRI Sulawesi Tengah, itu ada banyak teman-teman saya yang ingin menawarkan kolaborasi dengan YRI. Jadi teman-teman yang ada di luar itu penasaran apa saja program kerja yang ada di YRI. Jadi itu manfaatnya dari relasi. Dan juga pada saat kemarin saya juga mendapat undangan dari Youth Community Hub untuk menjadi speaker. Judulnya itu Pemuda Generasi Berkualitas. Nah, itu merupakan sebuah relasi. Jadi relasi ini tidak ada batasnya. Nah, harapannya kepada teman-teman semuanya itu perbanyak relasi, karena menurut saya ketika kita mengikuti organisasi itu impact-nya atau energi positifnya itu akan dapat kepada kita semua. Seperti itu, Kak. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bisa dibilang kalau relasi itu sangat penting. Nah, pentingnya dari segi apa? Itu relasi yang justru memberikan manfaat untuk diri kita sendiri agar kedepannya suatu saat nanti apabila kita membutuhkan itu bisa menimbulkan simbiosis mutualisme. Nah, selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih cara kakak-kakak sekalian itu membagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Mungkin dari Kak Kikim terlebih dahulu. Oke, jadi menurut saya pembagian waktu antara organisasi dengan kuliah. Iya. Oke, menurut saya ini sangat sulit sekali bagi saya. Tetapi bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda yang ikut dalam organisasi itu bisa mengatur waktunya dengan baik. Ibaratnya kita bisa memanage waktu sebaik mungkin. Walaupun kita memiliki banyak organisasi, tetapi kita harus paham bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara akademik dengan non-akademik atau organisasi. Itu sangat penting bagi sebuah organisasi atau sebuah pemuda kita itu untuk membagi waktunya dengan baik. Seperti itu. Kalau untuk Kak Bintang? Oke, jadi kalau saya itu bukan hanya kuliah dan organisasi, tapi juga kerja sebagai freelance. Nah, kalau saya itu membagi waktu itu dalam 4 kolom. Jadi penting dan harus segera dilakukan. Lalu di kolom kedua penting tapi tidak harus dilakukan atau tidak segera harus dilakukan. Lalu di kolom ketiga itu tidak penting tapi harus dilakukan. Dan yang keempat itu tidak penting dan tidak harus dilakukan. Jadi saya harus, misalnya dalam satu hari saya punya 5 kegiatan. Atau mungkin dalam 1 minggu saya punya 5 kegiatan. Akhirnya saya pos-poskan keempat itu. Nah, biasanya problemnya itu di pos yang pertama atau level pertama. Ada beberapa mungkin misalnya 2 atau 3 kegiatan yang penting dan harus segera dilakukan. Misalnya kuliah dan juga organisasi. Nah, saya lihat lagi prioritasnya. Kalau di organisasi saya punya cadangan atau backup yang bisa membackup saya untuk hadir pada saat itu, maka saya akan memprioritaskan kuliah terlebih dahulu. Tapi ketika saya melihat kuliah misalnya dosennya tidak masuk. Nah, akhirnya kuliah tadi tidak menjadi prioritas, tapi organisasi menjadi prioritas, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Kak, di sini ada nggak sih public figure atau seseorang yang menjadi inspirasi dari kakak-kakak sekalian? Nah, mungkin dari Kak Bintang. Oke, kalau public figure, saya itu sangat terinspirasi dengan salah satu pengusaha atau bisa dikatakan
milioner di Indonesia, yaitu Hairul Tanjung. Nah, Hairul Tanjung itu merupakan seorang CEO dari Citi Group yang membawahi misalnya perusahaan Bank Mega, terus Carrefour, atau yang sekarang disebut dengan Transmart, juga ada Trans TV, Trans 7, dan lain sebagainya. Nah, saya pernah baca itu bukunya yang berjudul Hairul Tanjung Sena Singkong waktu saya kelas 6 SD. Di situ saya membaca buku biografinya dan mendapatkan motivasi bahwa ada dua hal yang tidak bisa membunuh mimpi kita, yaitu kondisi keluarga dan juga ekonomi. Nah, dari dua hal itu jangan sampai membunuh mimpi kita. Jangan mengatakan, oh saya terlahir dari keluarga yang seperti ini, maka saya tidak bisa menjadi apa-apa. Tapi dengan Hairul Tanjung, dia bisa membuktikan bahwa dua hal tadi itu tidak akan menjadi pembunuh mimpi saya. Saya akan berusaha bagaimana saya bisa menggapai mimpi saya. Nah, ini bersambung dengan poin tadi, yaitu pentingnya relasi. Nah, akhirnya dia mencari relasi, yaitu membuka usaha pertama itu fotokopi di bawah tangga kampus. Saat itu dia kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, terus dia mendapatkan mesin fotokopi itu dari relasinya, dia pinjam. Nah, tapi bukan hanya sekedar pinjam, dia berikan keuntungan setidaknya mungkin 10-20% dari penjualannya supaya relasinya itu senang. Akhirnya berjangka panjang, terjadi simbiosis mutualisme. Nah, akhirnya Hairul Tanjung itu menjadi motivasi bagi saya bahwa relasi itu penting, relasi itu bisa membantu kita untuk menggapai mimpi, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya inspirasi dari motivasi seorang public figure yang menjadi inspirasi dari Kak Bintang sendiri. Nah, selanjutnya dari Kak Kikim nih. Oke, mengenai public figure, saya sangat ngefans atau terpukau dengan CEO representatif dari YRI atau founder dari Trasanger Indonesia, Kak Dimas Dwi Pangestu. Saya ngefans dengan Anda. Nah, kenapa saya ngefans sama dia? Karena menurut saya Kak Dimas Dwi Pangestu itu sangat bisa membagi waktu dengan baik. Contohnya dia sebagai CEO dan juga sebagai founder, bagaimana dia bisa memaksimalkan kinerjanya di dalam dua organisasi itu. Dan juga saya sangat termotivasi ketika Kak Dimas itu bisa menjadi speaker di berbagai kegiatan dan juga diundang di berbagai kementerian pada saat itu. Nah, jadi saya sangat termotivasi dengan dia. Harapannya saya bisa atau lebih dari dia untuk menjadi generasi-generasi penerus seperti Kak Dimas. Seperti itu. Oke, baik, kepada Kak Dimas mungkin teman-teman bisa tag di kolom komentar akun Instagram Kak Dimas agar Kak Dimas tahu bahwa di sini ada seseorang yang menjadikan Kak Dimas sebagai public figure kita. Nah, selanjutnya nih Kak, pasti di setiap kegiatan itu kan Kak tidak selamanya kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Nah, apabila ada kegiatan yang justru membuat kita kecewa dan mental kita down, hal apa yang Kakak lakukan agar Kakak bisa melewati masa-masa sulit seperti itu? Mungkin dari Kak Bintang. Oke, jadi sebenarnya itu dari awalnya kita harus mengatur ekspektasi. Ya, nah, ketika membuat sebuah kegiatan, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Boleh kita berekspektasi tinggi, tapi harus sesuai dengan effort kita atau sesuai dengan keadaan. Jangan sampai kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi, lalu effort kita tidak seimbang. Akhirnya apa? Ketika hasilnya tidak sesuai, itu tidak memadai, maka kita akan kecewa, kita akan menyalahkan diri kita. Padahal yang salah memang diri kita dari awal, mengatur ekspektasi terlalu tinggi. Nah, ketika juga hasil tidak sesuai ekspektasi, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja akan ada evaluasi dan juga harus introspeksi kepada diri kita sendiri, dimulai dari diri sendiri. Organisasi itu jangan langsung menyalahkan divisi kita, menyalahkan organisasi, jangan. Tapi kita introspeksi diri sendiri. Kenapa hasil tidak sesuai ekspektasi? Oh, mungkin saya kemarin kurang cepat atau kurang gercep, akhirnya kesempatan yang harusnya menjadi milik kita akhirnya terlewat begitu saja. Nah, jadi harus introspeksi, harus evaluasi supaya apa? Supaya kegiatan selanjutnya lagi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari evaluasi yang sudah kita lakukan. Dan salah satu kunci supaya kita tidak down mentalnya yaitu dengan menjadi orang yang optimis. Memang menjadi manusia itu tidak akan luput dari kesalahan, tentu saja. Dan pasti kita manusia punya kekurangan dan juga kelebihan. Makanya kita harus menjadi orang optimis supaya bisa selalu berkembang, selalu mengevaluasi diri, apa kekurangan saya, maka besok akan saya perbaiki, seperti itu. Mungkin dari Kikim. Baik. Dari Kak Kikim.
Mungkin boleh diulangi pertanyaannya, Kak. Nah, pertanyaannya ini Ya. Kak, terkait dengan apabila kita mengadakan suatu kegiatan nih, Ya. pasti semua kegiatan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari Kak Kikim sendiri, nah hal apa yang bisa Kakak lakukan, yang Kakak lakukan apabila Kakak dihadapkan dengan situasi tersebut, dengan situasi yang membuat mental Kakak down karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan Kak Kikim? Oke, betul tadi apa yang disampaikan oleh leader bahwa ketika kita ingin membuat suatu kegiatan, tentu kita harus tidak harus berekspektasi tinggi, tetapi kita harus menyamakan ekspektasi kita dengan apa kemampuan kita atau kemampuan dari setiap anggota. Nah, menurut saya itu sangat penting. Jadi, ekspektasi ini kita tidak harus tinggi-tinggi berekspektasi, tetapi kita tahu kekurangan kita di mana. Nah, menurut saya kita maksimalkan saja potensi-potensi yang ada di dalam kepanitiaan. Tidak perlu kita tinggi-tinggi untuk bermimpi, tetapi kita manfaatkan apa saja yang ada di dalam suatu kegiatan tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, nah ada kata yang terlintas di pikiran saya yaitu bekerja di bawah tekanan. Nah, 3 kata tersebut mungkin terdengar sangat bisa membuat kita jadi panik gitu Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri, apakah Kakak akan menerapkan 3 kata ini, bekerja di bawah tekanan di dalam organisasi YRI? Mungkin dari Kak Bintang lah. Nah, jadi sebenarnya kita harus merubah mindset kita. Jangan segala sesuatu tuh dibawa menjadi sebuah beban, akhirnya menjadi tekanan tuh diri kita. Nah, biasa menjadi tekanan itu karena kita terlalu mempush atau menekan diri kita bahwa saya harus melakukan sesuatu itu menjadi sempurna. Takut untuk melakukan kesalahan, takut untuk dihujat. Akhirnya apa? Kita terlalu menjadikan sesuatu itu menjadi beban yang seharusnya kita enjoy saja, akhirnya menjadi beban yang seharusnya pekerjaan selesai menjadi tidak selesai karena terlalu takut untuk salah, terlalu takut untuk tidak sempurna. Nah, akhirnya makanya harus kita ubah bahwa ketika ada sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, kita harus bawa enjoy saja, kita kerjakan pelan-pelan, perlahan-lahan sambil belajar. Ketika kita terlalu tergesa-gesa, akhirnya capek sendiri dan menjadi tekanan untuk kita. Segala sesuatu itu pasti punya apa istilahnya ya, punya tekanannya masing-masing, tergantung dari kita menghadapi tekanan tersebut. Dimanapun kita bekerja, bukan hanya di organisasi, ketika terjun ke dunia kerja pasti akan ada tekanan. Sekecil apapun pekerjaan pasti akan ada tekanan, mungkin dari atasan atau mungkin dari bawahan kita yang tidak mendengarkan apa yang kita bilang. Nah, itu akan menjadi tekanan. Makanya kita harus bisa mengontrol diri kita terhadap tekanan tersebut. Oke, kalau menurut saya bekerja di bawah tekanan itu hanya ada di dalam suatu perusahaan atau suatu institusi. Nah, tetapi berbeda dengan adanya organisasi atau komunitas. Nah, khususnya di YRI. Nah, menurut saya YRI ini adalah komunitas yang simple. Jadi organisasi ini merupakan menurut saya tidak di bawah tekanan atau bekerja di bawah tekanan, tetapi kita sama-sama bekerja, kita sama-sama mengidekan suatu kegiatan, kita sama-sama mengoreksi. Jadi tidak ada namanya senioritas di dalam suatu organisasi menurut saya seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang memandang bahwa suatu organisasi itu bekerja di bawah tekanan, menurut saya itu sangat fatal karena kita di sini sama-sama ingin maju, kita sama-sama ingin mengusahakan yang terbaik di dalam suatu kegiatan. Nah, jadi menurut saya tidak sepakat dengan bekerja di bawah tekanan seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Kakak sendiri nih, apakah ada pesan untuk penonton dari kakak-kakak yang ada di sini yang luar biasa sudah menjadi inspirasi buat kita semua? Mungkin dari Kak Bintang selaku leader. Nah, kalau pesan saya untuk kalian itu yang paling pertama kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang mungkin ya kalian sekarang menonton video ini di tempat tidur, takut untuk berinteraksi dengan orang luar, mungkin dari tetangga kita sekitar. Coba untuk berani keluar dari kamar. Kalian harus bisa berinteraksi dengan orang sekitar. Itu langkah paling pertama. Lalu langkah yang kedua, kita harus berani
keluar dari zona nyaman supaya mencari jati diri. Kira-kira saya bisa sampai di mana? Kalau kita hanya berpikir bahwa saya nyaman di tempat tidur saya, di kamar saya takut untuk keluar. Akhirnya apa? Kapasitas kita hanya di situ-situ saja. Jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman supaya mencari jati diri. Kita tahu di mana batasan kita, apa kekurangan dan kelebihan, dan dari pengalaman itu kita akan mendapatkan begitu banyak ilmu dan juga relasi. Makanya buat teman-teman sekalian harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk mencoba segala sesuatu yang positif. Seperti itu. Oke, jadi pesan saya untuk pemuda yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya pemuda kepengurusan di YRI Sulawesi Tengah, teman-teman jangan takut mencoba. Ada sebuah pepatah, mencoba tidak menjamin berhasil, tetapi jika kamu diam, kamu dianggap gagal. Nah, menurut saya, pepatah itu teman-teman bisa simpulkan bagaimana kita coba saja dulu. Apapun kegiatannya, bagaimanapun nanti hasilnya, tetapi kita harus mencoba dulu. Karena ketika teman-teman diam, tentunya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita hanya stuck di situ-situ saja. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi kan teman-teman sudah mendengar terkait dengan bagaimana apa saja pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak luar biasa yang ada di hadapan teman-teman sekalian sebagai narasumber. Nah, di sini ada pesan yang saya catat sendiri nih Kak, yang supaya bisa menjadi motivasi untuk saya juga. Yang pertama itu berani keluar dari zona nyaman untuk kita bisa mendapatkan ilmu dan relasi. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak yang ada di sini, moto hidup dari kakak-kakak sekalian. Apa saja mungkin bisa disampaikan dari leader lagi terlebih dahulu? Oke, kalau dari saya pribadi, moto hidupnya itu selalulah berpikir 2 langkah ke depan agar kamu selalu menjadi pemenang. Oke, moto hidup saya itu dari Sultan Syahrir. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Mungkin itu saja. Oke, baik teman-teman semuanya, tidak dirasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita, yaitu podcast Banteng pada hari ini. Saya sebagai Nur Aisyah Oktavia selaku podcaster, yaitu dari Duta Potensi Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin untuk narasumber bisa diberitahukan akun Instagram atau media sosial untuk teman-teman ketahui nih, siapa tahu ada yang follow kakaknya gitu. Oke, kalau dari saya pribadi, Instagram saya itu di @renardbintang. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi atau ingin berbincang dengan saya, bisa melalui akun Instagram saya @radinkht, dan di situ teman-teman silakan DM saja saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, itulah tadi catatan Instagram daripada kakak-kakak yang luar biasa hari ini. Jadi langsung saja Kak, sebelum kita penutup, mungkin kita bisa menggaungkan sama-sama slogan kebanggaan kita, yaitu Youth Ranger Indonesia. Oke, mungkin boleh dipimpin oleh leader. Oke, untuk menggaungkan slogan, saya undang teman-teman yang di balik layar untuk bisa maju, untuk sama-sama menggaungkan slogan dari Youth Ranger Indonesia. Dengan Ayo, hormat teman-teman. saya undang kepada teman-teman di balik layar. Ayo, cepat guys. Cepat. Ayo teman-teman hebatku, hari ini Ayo. kita sama-sama menggaungkan slogan kebanggaan kita. Oke teman-teman semuanya, di sini ada salah satu pasangan saya dari Duta Potensi Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Andi Muhammad Zulfikar. Nah, mungkin saya hello dulu Kak. Halo semuanya. Nama IG mungkin juga Kak. Oke, baik, teman-teman yang mau follow-followan di IG boleh di Andi_Zulfikar23, dan siapa tahu ada yang mau tanya-tanya tentang saya boleh langsung DM saja. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ya, Kak Fikar sendiri juga merupakan konten kreator. Oke, langsung saja Kak. Langsung saja ya. Sudah siap teman-teman di belakang? Siap. Siap. Oke, mungkin Susi bisa kesini sedikit. Oke, siap. Youth Ranger Indonesia, gelorakan api pemuda.